Sahabat Cornelius yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengucap syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita saat ini boleh mengikuti program teduh di Cornelius Media. Dan saat ini ada banyak sekali kesempatan bagi kita untuk mengambil waktu melakukan hal-hal yang lain. Tentunya dalam pekerjaan kita, dalam kesibukan kita yang lain, baik dalam kesibukan entah itu bersama pasangan, baik itu dalam apapun yang kita lakukan saat ini, ada banyak sekali kesibukan. Tetapi berbahagia saat ini kita boleh mengambil waktu yang terbaik untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sama seperti 2 Timotius 4 ayat 2 katakan, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Dan saat ini kita telah melaksanakan apa yang firman Tuhan lakukan. Bukan hanya memberitakan firman, tetapi saat ini baik atau tidak baik keadaan, kita akan menerima firman Tuhan. Baiklah saat ini, sahabat Cornelius, kita akan merenungkan firman Tuhan di jamnya indah ini. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan di sorga, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima makanan rohani. Sehingga kami dapat dikenyangkan dengan firman Tuhan, dikuatkan dalam kehidupan kami, menjadi pertobatan sejati bagi kami, terlebih menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan di sorga, biarlah kami boleh disiapkan untuk merenungkan firman kali ini. Di dalam nama Yesus, amin. Baiklah sahabat Cornelius Media, ketika kita berpikir saat ini, di dalam kehidupan kita selalu dibanding-bandingkan. Tentu selalu ada perbandingan. Baik itu baik atau tidak baik, baik itu senang maupun sedih, mau sehat, sakit, semua ada perbandingan. Tentu dalam kehidupan kita masing-masing perbandingan ini selalu ada hari demi hari. Apakah kita hidup dalam keuntungan? Apakah kita hidup dalam kerugian? Apakah kita hidup dalam jalan yang benar atau jalan yang salah? Oleh karena itu firman Tuhan kali ini kita akan dikuatkan. Apakah kita saat ini hidup dalam jalan yang benar atau jalan yang salah? Kita saat ini hidup bersama-sama dengan Tuhan atau bersama dengan setan. Baiklah, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita dibawa kehidupan kita dibawa saat ini berada dalam tuntunan kuasa Tuhan. Kita yakin dan percaya akan hal itu. Tetapi saat ini kita akan melihat bagaimana pelajaran-pelajaran yang sangat menarik yang akan kita pelajari di Alkitab pada saat ini. Oleh karena itu, saat ini kita membuka Alkitab kita boleh melihat dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27 dengan judul perikop dua macam dasar. Tentu seperti yang saya katakan tadi di awal, kehidupan kita selalu ada yang namanya dibanding-bandingkan. Memilih jalan yang benar atau salah. Berada dalam keadaan yang baik atau buruk. Berada dalam suka atau duka. Berada dalam keuntungan atau kerugian. Saat ini kita akan melihat bagaimana dua macam dasar dalam perumpamaan yang Yesus berikan di dalam Matius yang ke-7 ini menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Sebelum kita melihat lebih lanjut dari ayat ini, kita tahu bersama bahwa dari Matius 5 sampai Matius yang ke-7 itu merupakan ayat-ayat yang diisi khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus di bukit. Dari beberapa ayat dari pasal yang ke-5, pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7, di mana itu berisi tentang bagaimana Yesus memberikan pengajaran-pengajaran kepada semua orang yang ada di situ
di tempat itu supaya memperoleh berkat. Beberapa pelajaran telah Yesus sampaikan. Dan saat ini dia masuk dalam konklusi, kesimpulan yang terakhir. Kesimpulannya dia tutup dengan 2 macam dasar perumpamaan. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari pekabaran-pekabaran Yesus berikan khotbahnya di atas bukit, di mana setiap pengajaran-pengajaran, bahkan pengajaran-pengajaran yang baru, Tuhan berikan kepada semua orang yang ada pada saat itu. Dan menjadi tantangan kepada imam-imam dan tua-tua Yahudi. Ini menjadi hal yang sangat berbahaya kepada mereka. Karena mereka memperoleh ajaran yang baru, dan ajaran yang mereka miliki saat itu berbeda dengan apa yang imam-imam ajarkan kepada mereka. Kita boleh melihat bagaimana hal memberi sedekah, ucapan bahagia, garam dunia dan terang dunia, dan lain sebagainya, bisa kita lihat dalam khotbah Yesus di atas bukit. Dan menjadi pembaharuan kepada orang-orang pada saat itu, supaya dari kehidupan yang lama, bisa mendapat kehidupan yang baru ketika Yesus mengajar kepada orang-orang pada saat itu. Dan menjadi menarik, kenapa Yesus sampai menutup pekabarannya dengan apa? Dengan perumpamaan 2 macam dasar. Kalau kita boleh melihat tempat di mana Yesus mengadakan khotbah di atas bukit, di mana di sebelah Danau Galilea, di mana ada banyak sekali gunung-gunung, ada banyak sekali bukit-bukit, yang di mana pada saat musim panas akan menjadi kering, di mana semua bukit-bukit akan muncul, gunung-gunung akan muncul, akan terlihat dengan jelas. Dan ketika Yesus sementara membagikan pengajaran-pengajarannya, Yesus dan semua orang yang ada pada saat itu sementara melihat juga pemandangan yang sama. Gunung-gunung, bukit-bukit. Dan di atas bukit-bukit tersebut, batu-batu, gunung-gunung, ada beberapa rumah yang didirikan orang pada zaman itu. Dan kalau musim panas, di mana menjadi kering. Bagaimana dengan musim tidak panas atau musim hujan? Apa yang terjadi? Di mana akan ada banjir, akan banyak air-air yang akan meluap ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke batu-batu, sehingga akan menjadi ancaman besar kepada orang-orang pada saat itu yang berada di rumah. Dan oleh sebab itu, Yesus melihat keadaan saat itu di mana ada banyak sekali rumah yang dibangun di atas batu. Walaupun banjir, air meluap, mereka tetap berdiri. Nah, Yesus melihat keadaan itu dan dia mengambil kesimpulan dari apa yang dia lihat. Sungguh luar biasa, sahabat Cornelius. Bagaimana Yesus setelah dia memberikan pengajaran yang sangat berharga kepada orang-orang yang ada pada saat itu, dia mengambil kesimpulan dengan tidak mengambil kesimpulan di hal-hal yang jauh, tetapi dia mengambil kesimpulan di hal-hal yang ada di sekitarnya. Mari kita lihat Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Oh, pelajaran yang sangat indah. Bisa kita lihat perbedaan kedua orang yang membangun rumah. Mari kita lihat. Ketika kedua orang membangun rumah, mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu membangun sebuah rumah. Apakah ada perbedaan dari kedua hal tersebut? Kedua orang tersebut? Belum ada. Belum ada perbedaan. Yang berikut,
turunlah hujan dan datanglah banjir. Apakah hujan yang ada pada saat itu hanya ada pada orang yang bijaksana atau hanya kepada orang yang bodoh? Dua-dua mendapat hujan yang sama. Dan yang berikut, datanglah banjir. Apakah banjir hanya kepada orang bodoh saja atau hanya kepada orang bijaksana? Dua-duanya mendapatkan banjir. Datang banjir dalam rumah mereka. Jadi kita boleh melihat, membangun rumah hal yang sama. Datanglah banjir sama. Turunlah hujan hal yang sama. Apa yang menjadi pembeda sampai kedua orang ini bisa dikatakan orang bijaksana dan orang yang bodoh? Perbedaannya adalah satu membangun rumah di atas batu dan satu membangun rumah di atas pasir. Nah, tentunya kita dapat bertanya-tanya, kenapa dua hal ini menjadi hal yang sangat berbeda? Apakah lewat satu hal saja bisa mempengaruhi rumah yang sementara mereka bangun tersebut? Apakah dari beberapa hal yang sama dibandingkan dengan satu hal ini yang menjadi pembeda, apakah ini menjadi suatu perbedaan yang sangat besar ketika mereka membangun rumah? Ya, benar. Itu menunjukkan bagaimana mereka membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Itu yang menjadi pembeda yang sangat besar ketika mereka membangun rumah. Sekali lagi, ketika Yesus melihat pada saat itu di mana banyak batu-batu, banyak sekali gunung-gunung yang mereka membangun rumah, Yesus boleh melihat, oh ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan yang membangun rumah di atas batu. Tapi bagaimana dengan orang yang bangun rumah di atas pasir? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Oh, sangat luar biasa. Walaupun mereka mempunyai tujuan yang sama, tetapi hasil akhir yang ada dalam rumah mereka saat itu berbeda. Mari kita lihat apa yang bisa kita dapatkan dalam perumpamaan ini. Di dalam ayat 24, Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi ini menjadi kesimpulan bagi Yesus ketika dia berkhotbah di atas bukit. Apakah orang-orang ini menerima firman-Nya atau tidak? Apa mereka hanya mendengarnya saja atau tidak? Mari kita lihat kembali. Kita boleh hubungkan kehidupan kita saat ini dengan perumpamaan saat ini. Sebagai manusia yang ada di dunia ini, sama seperti kedua orang yang bangun rumah. Apakah kita sementara memperoleh berkat dari Tuhan? Ya, tentu. Berkat itu bukan semuanya soal materi. Tetapi berkat bisa kita dapatkan ketika kita bangun pagi, kita memperoleh kehidupan. Berkat kita bisa dapatkan oleh karena kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat bisa kita dapatkan lewat hubungan kita bersama keluarga. Berkat bisa kita dapatkan lewat hal-hal yang mungkin kita tidak tahu itu berkat. Dan kita menerimanya itu. Setiap orang, tidak terkecuali siapapun. Saya yang ada di tempat ini, saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun saja, pasti merasakan berkat kapanpun dan dimanapun itu. Tetapi kita pun merasakan pencobaan yang sama. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Tentu pencobaan yang saya hadapi berbeda, yang saudara hadapi juga berbeda. Mungkin pencobaan bukan hanya sekedar yang berat-berat. Banyak sekali mengatakan pencobaan ketika mengalami kerugian, ketika mengalami kehilangan, ketika mengalami hal-hal tertentu yang membuat hati kita sedih. Dan kalau kita boleh lihat bagaimana pergumulan, persoalan yang ada, masing-masing kita berbeda. Masing-masing kita berbeda. Kita tidak tahu apa yang orang lain bisa rasakan. Saya tidak tahu apa yang saudara rasakan saat ini. Saudara tidak tahu juga apa yang saya rasakan saat ini. Oleh karena itu, kita juga mendapatkan pencobaan yang sama.
berkat yang sama Tuhan berikan kepada kita, pencobaan yang sama Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti orang yang membangun rumah. Mereka mendapatkan tujuan untuk membangun rumah, dan mereka pun mendapatkan juga hujan dan dilanda oleh banjir. Apakah sama? Ya, sama. Tapi apa yang menjadi pembeda? Walaupun kita mendapatkan berkat yang sama, mendapatkan pergumulan yang sama, apa yang menjadi pembeda? Sekali lagi, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, itu yang menjadi pembeda. Apakah kita mendasari firman Tuhan kita di atas batu atau di atas pasir? Apakah jika ada pergumulan yang sangat hebat datang, rumah kita tetap berdiri atau rumah kita akan roboh? Sekali lagi, pencobaan yang datang kepada kita sama. Saya tidak tahu apa yang menjadi pencobaan saudara, dan saudara tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saya juga. Tetapi yang menjadi pembeda yaitu bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, dan bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Itu merupakan level-level pembeda ketika kita merenungkan firman Tuhan. Pertama, jangan kita hanya membaca firman saja, tetapi kita tidak merenungkan. Dan jika kita telah membaca dan merenungkan, percuma kalau kita tidak melakukan apa yang kita baca dan renungkan. Itu yang menjadi pembeda. Oleh karena itu, percuma kalau kita hanya membaca, hanya merenungkan kalau tidak melakukan. Sama seperti orang yang bodoh ini, ketika dia tidak melakukan apa yang Tuhan anjurkan kepadanya, ia tidak melakukan apa yang menjadi kebenaran, maka apa yang dihadapinya? Rumahnya roboh. Berbeda dengan orang yang bijaksana, rumahnya tetap berdiri. Karena dia apa? Membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu. Ketika kita melakukan hal-hal kebenaran, secara tidak langsung kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh setan. Tetapi kalau kita tidak melakukan kebenaran, saat yang sama kita melakukan apa? Kesalahan, apa yang dikatakan oleh setan. Oleh karena itu, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan sama seperti orang yang bijaksana. Seberapa penting firman Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah hidup di masa kasih karunia yang dimana jika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan? Jika kita telah bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat? Mari kita lihat, kita singgung sedikit beberapa ayat di atas dari perumpamaan ini. Di dalam Matius 7 ayat 21, apa bunyinya? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Oh, luar biasa saudara-saudara. Seberapa pentingkah firman? Apakah ketika kita memuji Tuhan, menyanyi, haleluya, puji Tuhan, apakah itu sudah menyenangkan hati Tuhan? Ya, sudah tentu. Apakah ketika kita datang ke rumah-rumah ibadah, memuji membesarkan nama Tuhan, bersekutu bersama jemaat, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Ya, sudah benar. Tetapi ada yang lebih lagi yang Tuhan inginkan kepada kita. Yaitu apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Oh, ketika kita melakukan kehendak Bapa yang di sorga, yaitu kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Sama seperti orang yang bodoh ini. Dia bisa dikatakan memberi kehidupannya kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan lewat membangun rumahnya. Tetapi ketika pencobaan datang, ternyata dia tidak mendasari kehidupannya kepada firman Tuhan. Berbeda dengan orang yang bijaksana. Ketika dia mendasari kehidupannya kepada firman Tuhan, dia membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu, maka imannya tetap teguh, rumahnya tetap teguh. Saudara-saudara sekalian, sahabat Cornelius,
ketika kita telah merenungkan firman Tuhan ini, kita mendapatkan pelajaran. Apakah kita adalah seorang yang mendasarkan firman kita di hal-hal yang baik atau tidak baik? Firman Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi kita jika kita melakukan hal yang benar. Jika kita mendasari kehidupan kita di firman Tuhan kebenaran batu, maka kita akan diberkati. Berbeda jika kita mendasarkan kehidupan kita di pasir. Ketika datang ombak, ketika datang angin, datang hujan, datang banjir, apa yang terjadi? Iman kita akan roboh dan kita menjadi lemah. Ayat yang terakhir. Mari kita buka Alkitab kita bersama dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ketika kita mendasari kehidupan kita kepada firman Tuhan, batu yang menopang kehidupan kita, bukan hanya menguntungkan kehidupan kita saat ini, tetapi menguntungkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Firman Tuhan itu menghidupkan kita. Firman Tuhan itu menguatkan kita. Oleh karena itu, jika kita dihidupkan oleh firman Tuhan, maka kita harus menghidupi firman Tuhan. Biarlah ini bisa memberkati kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan, mendasari kehidupan kita kepada firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan di sorga, ucapan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih, Engkau telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami, umat-umat yang percaya. Bagaimana perbedaan dari orang yang membangun rumah di atas batu dan orang yang membangun rumah di atas pasir. Menjadi pembeda. Datang pencobaan, datang hujan, datang banjir. Kami tidak tahu kehidupan kami yang mana. Tetapi ketika kami menghidupkan kehidupan kami lewat mendasari kehidupan kami ke dalam firman Tuhan, maka kami akan memperoleh berkat bukan pada hari ini saja, tetapi di hari-hari akan datang. Tuhan di sorga, terima kasih. Pertemuan kali ini biarlah menjadi berkat bagi kami. Kami boleh saling menguatkan. Kami boleh selalu teduh dalam firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami hari demi hari boleh selalu merenungkan, membaca, dan melakukan setiap firman Tuhan. Ya Tuhan di sorga, biarlah Engkau berkati kami masing-masing, mulai dari hari ini, esok sampai selama-lamanya. Berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.